Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih pada ibu-ibu yang hadir pada kegiatan rutin kita. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat pelajaran yang sebelumnya dipelajari di dalam rencana tabel kegiatan janji kita? Apa saja tantangan yang kira-kira dapat dihadapi oleh kalian ketika menerapkannya? Tujuan dari pertemuan ini kita akan membahas masalah modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesehatan gizi bagi ibu hamil. Serta sesi 2 mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Sebelum itu kita akan membuat yel-yel. Yel-yelnya ibu hamil, kalau pian cilai, kalau menjawab dengan mari kita beri dukungan. Jadi ulun mengatakan ibu hamil, kalian mengucapkan mari kita beri dukungan. Kira-kira di sini apakah ada ibu hamil atau di sekitar rumah kita? Dan apa saja yang harus kita perhatikan untuk ibu hamil di lingkungan kita? Kita bagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok apa saja yang dilakukan oleh anggota keluarga apabila ada yang hamil. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Kita akan berdiskusi tentang masalah mendukung ibu hamil mengakses layanan informasi yang dapat diakses dan layanan yang tepat yang digunakan saat pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil. Kita bagi kelompoknya dan diskusikan. Silahkan tuliskan hasil diskusinya di kertas ini. Letak kaden dari mana? Kandel aman. Iya. Mantap betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa? Iya, Pak. Iya. Nah, kecil deh. Ya. Kalau kecil. Nah, celai lagi. Udah tahu. Terima kasih atas jawaban sampean-sampean berataan. Kira-kira adakah lagi yang mau ditambahkan selain diperhatikan dan diberi nasihat? Cukup aja lah ini jawabannya. Iya. Cukup aja kada denang. Jadi, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dengan kehamilannya dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Selain itu kita bisa berdiskusi lagi membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai macam pertemuan di lingkungan masyarakat. Kira-kira di mana saja kita dapat mendapatkan informasi tentang kehamilan? Posyandu. Ya. Yang kedua, membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak, online, berupa WhatsApp grup, koran, dan lain-lain. Nah, di sini dapat dalam beberapa pertemuan yang dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, yaitu dari posyandu. Selain itu bisa juga dari kelas ibu hamil dan juga kelas P2K2 seperti pertemuan kelompok. Dan yang paling penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil agar anaknya lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Langkah berikutnya yaitu menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Di sini ada beberapa pernyataan dan Bu Hampian bisa menjawab, misalkan benar sebelah kanan, yang salah sebelah kiri. Bila fakta itu sesuai kenyataan, bila mitos yang pendapat
dahulu atau tidak mutlak kebenarannya. Yang pertama, apakah ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis? Boleh. Boleh. Berarti itu fakta atau mitos? Mitos. Apakah ibu hamil boleh berhubungan intim? Boleh. Apakah ibu hamil tidak boleh banyak beraktivitas untuk menghindari keguguran? Boleh. Benar. Benar atau salah? Pertanyaan yang pertama, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis, itu adalah mitos yang beredar di masyarakat. Yang kedua, ibu hamil boleh berhubungan intim, itu adalah fakta. Yang ketiga, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran, itu adalah fakta. Terima kasih atas jawabannya. Kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi kesimpulannya pada pertemuan ini, yang pertama, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi. Yang kedua, beberapa informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalkan pada buku KIA atau pada buku KIA yang serangkaian sumber informasi sudah bisa dimiliki oleh ibu hamil. Dari buku KIA, kalian bisa membuka bagian kelas ibu hamil dan ibu posyandu. Yang ketiga, untuk memastikan informasi tepat atau tidak dapat bertanya saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Yang keempat, ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan para ahli. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan kalian dan ibu-ibu tetap terus mendukung ibu hamil di sekitar kita untuk mendapatkan informasi yang tepat agar tumbuh kembang janin optimal, tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Serta mohon tabel janji dirinya diisi dan diterapkan di rumah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.